Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan sebuah kisah yang berjudul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Campur Pinangan Ukasyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang hari-hari wafatnya jatuh sakit, dan ketika sakit beliau minta dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu untuk pergi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan seluruh sahabatnya melaksanakan salat. Usai salat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan khutbah di depan para sahabat. Sahabat-sahabat yang selalu merindukan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul pun menyampaikan kepada mereka, wahai sahabatku, aku adalah Nabi yang diutus Allah untuk membuat kalian semua dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah orang yang berkasih sayang kepada kalian semua. Dan pada hari ini, wahai sahabatku, jikalau semasa hidupku aku pernah menyakiti salah seorang di antara kalian, maka balaslah pada aku. Tidak ingin nanti di hari akhir di mana aku bertemu dengan Allah, Allah menuntut balas atas perilaku. Dan Rasul mengulang-ulang kembali pertanyaan itu, siapakah yang pernah aku sakiti? Siapakah yang pernah aku zalimi? Sebanyak 3 kali terus diulang-ulang, sampai salah seorang berdiri dan maju menghadap Rasulullah. Sahabat kembali bercanda dan berbisik, bagaimana mungkin ada yang maju dan hendak mengatakan Rasul menyakitinya. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang tidak mungkin pernah menyakiti hati orang lain. Dan sahabat ini bertanya, wahai Rasul, saya yang pernah engkau sakiti, Rasul. Dan Rasul kembali bertanya, apakah Rasul pernah menyakiti umatnya, ya Rasul? Dalam perang Badar pernah terjadi suatu saat engkau dan tongkatmu hendak memukul untamu untuk mempercepat untamu berjalan, dan tongkatmu mengenai kulitku, Rasulullah, mengenai tulang rusukku, wahai Rasul, dan itu sakit sekali rasanya, Rasulullah. Sahabat kembali berpandang dan berbisik, Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang maju dan hendak mengatakan Rasul menyakitinya. Dan pemuda itu melanjutkan, Rasulullah, seandainya aku tidak mengulang Rasulullah, seandainya engkau tidak mengulang sebanyak 3 kali, aku tidak akan mengatakan hal ini terhadapmu. Tapi hari ini aku menuntut balas perilakumu terhadapku di saat perang Badar tersebut, wahai Rasulullah. Sahabat kembali berpandang dan bertanya kepada pemuda itu, Ukasyah, apa-apaan engkau? Apa-apaan engkau? Rasul dalam keadaan sakit, tega-teganya engkau berkata seperti itu. Rasulullah menenangkan seluruh sahabatnya, dan Rasul pun berkata, baik Ukasyah, Bilal, tolong ambilkan tongkatku di rumah Fatimah. Tongkatku ambilkan ke saya agar Ukasyah dapat memukul. Rasulullah, Bilal pun memandang Rasulullah tak percaya. Rasul kembali Bilal, pergilah dan ambil tongkatku. Bilal pun pada akhirnya mematuhi perkataan Rasulullah. Bilal menuju ke rumah Fatimah, dadanya menderu, tangannya bergetar karena sebentar lagi Rasul akan dipukul oleh Ukasyah. Ketika Bilal sudah mengambil tongkat tersebut, diserahkannya kepada Rasulullah. Rasulullah menyerahkannya kepada Ukasyah. Ukasyah, silahkan Ukasyah, balas atas perilakuku terhadapmu di saat perang Badar tersebut, wahai Ukasyah. Apa kata Ukasyah? Tidak sampai di situ, wahai Rasulullah. Jikalau dulu engkau memukulku, tidak ada satu lapis kain pun yang ada di bajuku, yang ada di badanku, wahai Rasulullah. Maka silahkan buka bajumu, wahai Rasulullah, supaya engkau bisa merasakan sakitnya tongkatmu mengenai kulitmu. Rasul pun membuka bajunya, dan ketika Rasulullah bersiap-siap dan sedang memberikan punggungnya untuk Ukasyah, semua sahabat yang berada di dalam masjid tak kuat lagi menahan rasa yang ada di hati mereka.
satu persatu mulai menangis. Ukasha, apa-apaan engkau? Apa yang engkau lakukan terhadap Rasulullah? Dan ketika Rasulullah bersiap-siap untuk dipukul oleh Ukasha, sudah memberikan bahunya untuk Ukasha, apa yang terjadi? Ukasha langsung melempar tongkat tersebut dan membalas tubuh Rasulullah. Rasulullah, bagaimana mungkin aku, Rasulullah, orang yang sangat mencintai, mampu melakukan ini, Rasulullah. Rasulullah, bagaimana mungkin aku, Rasulullah, orang yang sangat menyayangimu, mampu melakukan ini, Rasulullah. Apa yang aku lakukan ini semata-mata karena aku sayang dan cinta terhadapmu. Aku hanya ingin kulitku dan kulitmu bersentuhan, kulit yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Rasulullah, aku tahu ini adalah hakim. Izinkan aku memeluk tubuhmu, wahai Rasulullah. Izinkan aku mencium wangi tubuhmu, wahai Rasulullah. Dan Ukasha tidak mampu lagi membendung air matanya, terus berurai dan menangislah Ukasha agar ia dapat memeluk tubuh Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, wahai sahabatku, jikalau engkau ingin melihat siapa ahli syurga, siapa penghuni syurga, maka inilah orangnya, Ukasha. Ukasha, orang yang pernah minta didoakan oleh Rasul agar masuk surga tanpa hisab, ternyata orang yang sangat mencintai Rasul. Tidak mungkin Ukasha menyakiti Rasul. Apa yang dilakukan Ukasha semata-mata karena Ukasha sayang dan cinta terhadap Rasul. Orang yang berada di dalam masjid menangis dan memeluk tubuh Ukasha dan mengatakan, Ukasha luar biasa, Ukasha hebat, Ukasha telah memberikan teladan yang luar biasa terhadap dia. Begitu pula dengan Rasulullah. Rasulullah telah memberikan teladan yang luar biasa terhadap dia. Lihat rasa cinta di antara kita. Bagaimana dengan cinta kita dan pelajaran yang luar biasa dari Rasulullah. Di hari akhir-akhirnya Rasul bahkan jikalau dipanggil Allah kelak akan ada yang dipertanggungjawabkan. Maka Allah meminta ridho orang-orang yang mungkin pernah beliau sakiti agar beliau mengikhlaskan perbuatan tersebut. Dan ini termasuk orang yang memiliki hutang dan senantiasa membayar hutangnya sebelum ajal menjemput. Seperti kisah berikut ini yang mungkin bisa mendapatkan pelajaran bagi kita semua. Insya Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.